Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Serawung, pengalaman tanpa batas. Dan hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu sama produk Alisa Snack. Ini udah lama banget kita ngincer bisa wawancara sama beliau, bisa bikinin video untuk di YouTube kita. Karena ini produk hampir setahun saya ketemu sama ini. Dan saya bertanya-tanya siapa sih yang bisa bikin olahan ikan gitu. Nah, kita langsung aja ngobrol sama ibu, si pemilik dari Alisa Snack ini. Seperti apa ide, gagasan beliau, kenapa beliau berbisnis ini dan segalanya kita langsung tanyain langsung daripada kita bertanya-tanya sendiri ya Kak. Ibu, monggo perkenalkan diri. Ibu asmani pun siapa? Nama saya Ibu Nurini. Nurini. Saya sebenarnya asli Jogja. Oh, asli di sini Jogja. saya ikut suami. Oke. Itu terus awal mula bikin usaha ini ya Mas ya. Iya. Ini karena dulu anak saya suka sekali nugget. Oh. Suka sekali nugget. Saya karena kalau beli itu kadang ada pengawetnya. Itu makanya saya berinisiatif bikin sendiri. Dari ayam yang saya campur dengan sayuran. Mulanya saya bikin yang ayam. Ibu malah bikin yang ayam. Ya, ayam dulu saya campur sayuran. Terus saya bawa ke sekolah untuk nyuapin anak itu. Pas masih TK. Itu karena teman-teman tuh pada lihat kok nuggetnya ini kok lain, beli di mana kok pakai sayur. Karena kebanyakan anak-anak tuh nggak mau sayur. Makanya nuggetnya saya campur dengan sayuran. Mulai dari situ teman-teman tuh tertarik, dari mulut ke mulut lah mereka mulai pesen, mulai dijual lagi. Oh, mereka reseller. Ya. Terus setelah itu kok saya bikinnya ayam terus. Saya pengen anak saya makan ikan juga, karena kalau ikan cuma digoreng itu kan nggak ada sarinya, paling ikan sama nasi doang. Iya betul. Anak-anak kan cuma kayak gitu, dibakar ya sama ikan bakar sama nasi. Saya bikin pengen yang sekalian anak saya sekalian makan sayur. Makanya saya bikin nugget nila sayur, karena di Ponggok ini banyak ikan nila. Ada lele juga pakai sayur, ada. Jadi memang alasan ibu di awal karena anak ya. Iya. Oh ya teman-teman, aku lupa bilang. Jadi ibu nih kita di daerah Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar Ponggok, kapan-kapan nanti bisa berkunjung ke sini, bisa langsung ketemu ibu, bisa langsung melihat cara proses pembuatan. Nah Bu, dampaknya setelah ibu bikin industri kecil ini, dampaknya tuh apakah bisa dirasakan oleh masyarakat desa Ponggok khususnya? Apakah atau ibu sudah bisa merangkul teman-teman yang mungkin belum punya pendapatan akhirnya bisa kerja bareng sama ibu atau? Ya pertama saya masih bikin sendiri Mas, karena awal-awal saya masih bikin sendiri karena memang belum begitu banyak orang yang mau reseller, mau beli. Kebanyakan kan teman-teman sekolah, lama-kelamaan kan di kampung banyak yang tahu, terus ikut beli, ada yang ikut reseller juga, tapi belum banyak lah. Terus karena saya buat olahan ikan ini kan banyak yang suka. Terus saya tuh bingung, duri itu mau dikemanain. Oh jadi ibu memang awalnya ngolah daging ikannya. Ya, daging ikannya. Durinya kalau dibuang itu, kalau petugas kebersihan nggak langsung paginya, kadang diambil kadang enggak, itu kan lalat kemana-mana. Betul. Terus saya inisiatif, saya presto, saya blender, saya bikin olahan cemilan. Itu alhamdulillah banyak yang suka. Mulai dari dicicipin lah, tes pasar, dicicipin teman-teman, ternyata ini enak. Terus saya pertama kali saya jualan di Ecocraft Klaten. Itu ada mulai dulu
masih pertama kali Bu Sri Haryati ya, yang dulu bupatinya yang dulu itu ada kegiatan ekokraft itu 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu saya kenalkan di situ. Banyak yang suka. Wah, cocok. Makanya olahan duri mulai tadi. dari mulai saya produksi. Karena pakai olahan apa pakai cemilan saya nggak bisa kan ngerjain sendiri. Makanya ada tetangga yang kiranya nggak punya kesibukan di rumah, saya ajak. Dulu banyak Mas, dulu tenaga saya ada 6 ada. Dulu. Tapi karena terus pandemi makanya saya kurangi. Karena ya memang omset kita karena pandemi kan turun. Itu karena memang 8 bulan kita nggak produksi juga. Itu karena itu pas pandemi, pas parah-parahnya itu. Terus mulai lagi, tapi saya mulai dengan 2 orang sampai sekarang. Alhamdulillah masih jalan. Masih jalan ya, alhamdulillah. Oke, ibu keren banget nih. Idenya cuman gara-gara pengen anaknya makan sayur, guys. Dan dengan olahan ibu tuh malah bisa bikin ide baru dari durinya. Kan kalau siapa sih mau makan duri kan, ya kan itu pasti buang duri gitu. Nah, sama ibu tuh karena ibu kreatif banget nih, kayaknya kita harus belajar banyak dari ibu. Karena durinya tuh daripada dibuang dan ibu olah di blender ya Bu ya, di presto dulu guys, terus di blender terus jadiin olahan duri kan. Jadi kalau produk ibu berarti yang pertama tuh punya ini ya? Iya, itu sama nugget nila. Jadi teman-teman, ibu tuh awalnya malah punya filet ikan nila ini itu sama nugget ikan nila. Jadi memang ini produksi awal ibu, daging dari ikan itu. Ibu selain ikan nila, semua ikan bisa? Bisa. Guys, semua ikan bisa guys. Jadi kalau kalian di daerah mana aja, terus kalian mau deket pantai, kalian punya ikan atau apa, kalian bisa belajar sama ibu. Nanti kolaborasi bisa. Oke, ibu, terus untuk filet ikan nila ini bisa dijelasin nggak sih Bu manfaat atau mungkin proses produksinya? Kalau filet ikan nila itu lebih simpel ya, Mas. Itu karena cuma daging ikan nila itu kita ambil dagingnya, terus kita bikin seperti kalau olahan Fiesta itu karagi. Seperti Kentucky tapi cuma dagingnya aja. Iya, saya pernah. Itu kan banyak yang suka karena apa? Mereka kadang males nyisilin Mas, ngilangin durinya. Itu mereka maunya makan ikan tapi yang langsung kita enak makan tinggal goreng. Ini saya bikin setengah mateng Mas, jadi kita masih goreng lagi. Ibu tuh belajar dari mana sih ngefilet ikan kayak gini? Saya otodidak aja, karena anak saya itu suka. Makanya saya ada dulu filet ikan nila, filet lele itu saya bikin sendiri, filet ayam pun saya bikin sendiri. Jadi maksud saya bikin yang kualitasnya yang saya makan sendiri juga aman gitu. Makanya kan saya nggak berani pakai pengawet dan lain sebagainya, karena saya makan sendiri juga. Jadi ini murni nggak ada pengawet? Nggak ada. Guys, murni nggak ada pengawet. Buat teman-teman ya yang punya F&B, kalian punya restoran, kalian bingung mau bikin produk filet. Ini ibu nih, mungkin kalau kalian kuliah juga di perhotelan dan lain-lain, daripada kalian belajar susah, mending langsung ketemu ibu ngobrolin tentang perfiletan, karena ibu kayaknya soal filet semua bisa difilet kecuali orang kayaknya. Boleh. Nah Bu, terus setelah duri ibu ketemu ide ini itu ya, ini apa sih Bu, komposisi kenil tuh apa sih? Kenil itu bubur duri ikan. Kenil bubur duri ikan. Jadi kalau sudah di presto, sudah di blender itu sudah jadi kenil. Itu namanya kenil. Itu bisa dimakan? Nggak bisa. Oke. Itu nggak bisa. Aku maksudnya campur adonan aja. Gue pikiran gue buka bubur kenil. Bubur udah mateng tapi belum enak, itu masih bubur tawar. Jadi duri pure itu di aja di presto. Tapi kalau kita kasih kuah gitu kayak bubur ayam gitu, iya, tapi amis Mas. Amis.
Terus ibu pakai sagu juga, Iya. pakai keju juga, Iya. pakai mentega juga. Ya. Kayaknya banyak banget ininya ya Bu. Apa namanya kandungan di dalamnya? Komposisinya Iya, ya. komposisinya. Itu duri ikan itu kalsium tinggi mas. Dulu ada yang dari mahasiswa sebelum yang pertama kali itu ada dari mahasiswa di IKIP Jogja itu yang teknologi perikanan itu di tes lab. Ternyata duri ikan nila itu kandungan kalsiumnya tinggi. Daripada dagingnya. Iya, kalsiumnya tinggi itu. Makanya kan saya berani untuk bikin cemilan karena nggak sekedar duri, Iya. nggak sekedar limbah juga, Iya. itu ada kandungan kalsiumnya. Iya, iya. Ibu, seandainya ada restoran nih, gitu ya guys ya. Kita punya F&B misalkan, terus kita jual di restoran kita fillet, terus nih duri kita buang kan biasanya. Itu bisa nggak sih Bu dibantuin ngolah gitu seandainya mungkin datang berkilo-kilo apa berton-ton Asal itu duri dari fillet saya mau mas, tapi kalau duri dari sisa makan saya nggak mau. Oh iya dari fillet Bu. Itu banyak orang kan mengira karena di sini deket Janti, di sini deket banyak restoran ikan, itu dikira saya ambilnya dari situ. Padahal saya enggak. Iyalah. Saya pure dari Ikan. apa yang saya olah ini. Iya. Itu. Oke, Ibu. Terus nih guys, kita lihat ya, Alisa nih produk. Kenapa sih gue tertarik memburu Ibu sebelumnya Ibu Nur gitu? Karena gue melihat IKM atau di Jawa Tengah, Alisa tuh punya packaging yang menurut gue cukup bagus gitu. Nah Bu, desainnya nih siapa sih Bu di Alisa? Desain ini ini dari stiker saya dulu saya bikin, ada yang bikinin. Desainnya? Ya, ada yang bikinin. Logo ikan ini? Ya, ada Oke. yang bikinin. Terus karena orang-orang sudah tahu stiker saya seperti ini, maka saya jadikan kemasan, saya cetak di packaging sekalian. Oke, Ibu udah daftarin haki? Belum. Belum. Guys, lucu banget logonya, lo lihat. Iya. Nah, Ibu filosofinya apa sih Bu naruh ikan gini, lucu banget sih Bu. Ya cuma untuk aja, cuma ini olahan ikan gitu aja, Oke. ada ikannya. Siap. Ibu terus dengan produk sebagus ini, Ibu juga aku dengar pameran terus guys kemana-mana, dipanggil sana sini. Ibu ada berapa penghargaan sih yang Ibu udah dapetin? Ada pengalaman? Ibu mungkin pernah kemana yang mungkin kita bisa diceritain Bu? Kalau penghargaan mungkin cuma karena ikut pelatihan ya mas ya itu. Kalau pelatihan tuh udah sampai mana-mana ya. Alhamdulillah segala fasilitas untuk PIRT, untuk halal ini dari pemerintah semua. Oke. Jadi saya memanfaatkan fasilitas dari pemerintah untuk nyari kalau ada fasilitasi PIRT, terus kemasan ini pun dari itu saya pernah ikut di Semarang itu 3 hari packaging pelatihan packaging itu untuk kemasan ini itu dapatnya tapi ini mas. Oh ini. Itu dapatnya itu kemasan ini desainnya dari dinas. Desain dari Semarang dinas. ya. Kita cuma ngasih infonya aja, terus mereka yang bikinin. Oke. Baik juga ya pemerintah kita ya. Nah, guys ini dalamnya tuh aluminium foil. Jadi ini bisa bertahan berapa lama Bu? Sampai 8 bulan. 8 bulan guys. Jadi kalau kita buat generasi mager, kita bisa nyetok lumayan banyak nih karena bertahan 8 bulan. Jadi nggak perlu takut kalau, dan ini udah halal. Cuma logo lama. Ya. Bukan logo baru. Belum. Ini rame. masih banyak stok soalnya, jadi ya. Gak apa-apa Bu, logo lama masih berlaku juga sama 5 tahun ke depan kok. Oh iya. Nah Bu, terus untuk masalah nih yang Ibu sedang hadapi saat ini, apa sih? Apakah selama Ibu muter ketemu orang, apakah orang-orang tuh ada yang mau ikutan memproduksi duri ikan nggak sih? Atau mereka masih nggak aware tentang limbah duri gitu? Sebenarnya mereka malah tertarik sekali ya mas. Okay. Saya udah ada 3 kali ngasih pelatihan di dinas. Wow. Dinas Klaten itu ada daerah Jimbung ya mas, itu kan banyak menghasilkan ikan juga.
itu mereka bingung Mas mau buang durinya. Setelah ada pelatihan, saya yang ngisi, mereka tertarik sekali. Saya bilang duri ikan itu nggak hanya dibikin dua cemilan seperti ini, Ibu bisa inovasi ke semua cemilan. Contohnya Bu? Contohnya misalnya kita bikin istilahnya kayak brownies. Hah? Brownies duri ikan itu ada tetangga saya yang sudah ngakuin itu. Iya, itu karena saya bilang coba Mbak, dia kan produksi brownies. Coba Mbak dicampur, enggak amis Mas, enggak amis, tambah gurih. Ini kan memang duri itu bikin tambah gurih kan Ibu. Dengan nyoba yang ini, itu gurihnya dari duri. Iya. Ibu, Ibu nyobain produk dulu ya guys. Ibu, saya nyobain produk cemilannya dulu ya Bu. Iya, monggo. Ini saya coba yang stick duri ikan nila guys. Kok enak Bu? Enak. Ini seperti cendol keju, tapi lebih gurih. Ini buat lebaran kayak nastar apa Bu? Yang satunya lagi nastar apa namanya? Kastengel. Kastengel. Iya. Tapi ini lebih gurih guys, nggak ada kayak tekstur. Iya, ikan lebih padat ya. Iya. Wah, asik juga nih Bu. Kalau ini yang bakso ya guys. Iya, bakso. Ini yang jadi Bu sebenarnya Ibu ada banyak, cuman karena pandemi ini Ibu cuman produksi yang memang pasar minta banyak banget. Jadi Bu setik sama bakso goreng. Nah ini teksturnya juga, guys, jangan kiri, nggak boleh ya. Bu, ini kayaknya padat ya? Padat ini. Jadi ini produknya juga kayaknya padat banget. Beda sama yang ada di pasar suara yang kita temuin, bungkus gede, isi nggak ada. Ini nggak, ini padat asli lihat. Kalian tetap harus cobain deh. Setengah agak lebih dikit. Setengah agak lebih dikit. Itu karena mekar. Seringnya karena mekar kan isinya jadi banyak. Teksturnya tuh enak guys. Ibu, ini bertahan 8 bulan juga? Ini sudah masuk Alfamart. Ini udah masuk Alfamart? Sudah. Oke. Udah ada di Alfamart? Sudah. Alfamart, Sehati Mart sudah depan Umbul itu. Oh, tapi daerah Ponggok aja? Enggak. Kalau Alfamart seluruh Klaten. Itu kan karena tiap daerah harus ngimpun produk UMKM. Wow. Itu Alfamart, Indomaret masih proses mau masuk. Kalau Alfamart kan harus satu UMKM satu saja produknya yang masuk, yang bakso goreng. Kalau Indomaret dua-duanya masuk tapi masih proses. Oke, sudah ada di Alfamart. Ngeri dah. Ibu, terus Ibu nyetokin di Alfamart sebulan bisa ngabisin berapa? Nggak mesti Mas, karena habis pandemi ini kan baru berapa ya, hampir setahunan lah. Itu kadang banyak, nggak mestilah ya. Kalau pas liburan itu banyak restoran. Ini cemilan sehat banget loh Bu. Iya. Ini masyarakat harus tahu Bu. Seandainya suatu saat kita jalan-jalan ke desa yang penuh dengan ikan, terus saya ngobrol gitu sama bupati atau pak camatnya mungkin untuk mendatangkan Ibu pelatihan pengolahan ikan gitu, entah seminggu atau berapa hari dan berbayar gitu, kira-kira Ibu keberatan nggak? Enggak. Kemarin juga ada dari itu DPRD Provinsi Sumatera Barat itu. Yes. Tapi karena ini harusnya bulan ini Mas, tapi karena ada gempa Pasaman itu agak makanya diundur habis Lebaran. Oke. Gitu. Ibu kalau di undang-undang itu udah ada tim belum sih yang ngangkatin tas atau kita harus belajar. Ibu kalau ngajarin di sana kayak gimana sih gitu kan kita harus video tuh biar daerah lain juga pengen ikutan. Aku yakin sekalian pengen ikutan banget nih bisa ngolah ini, karena ini minimal seandainya kita bisa dapat ilmunya dari Ibu, minimal di rumah deh sendiri gitu ya. Duri-duri yang kita habis makan tuh
yang kita filetin, terus durinya itu yang kita mau bikin bisa kita olah duluan gitu. Nah itu kan minimal dari situ aja, karena gizinya jauh lebih banyak daripada si dagingnya gitu. Ibu, terus kalau plan ke depan, anggap deh 1 tahun ini gitu. Yang pasti lebih meningkatkan pemasaran, Mas. Oke. Karena kami UKM itu mau masarin seperti yang orang punya yang sudah brand itu, kita terkendala ke biaya. Ibu emang ibu ada kompetitornya? Maksudnya? Apakah ibu punya pesaing? Enggak sih. Yang dari stik duri belum ada. Belum ada, guys. Belum ada kompetitor. Cuma kita nggak kuat kalau harus masarin seperti pemasaran yang retail massal. Ya baru bisa seperti inilah, karena kita memang UKM murni, masih apa-apa masih terbatas ya Mas ya. Itu. Ibu, terus kalau kita belajar sama ibu, terus kita bikin olahan stik duri ikan dengan merek lain, ibu apa nggak takut tersaingi? Saya percaya rezekinya Gusti Allah. Saya nggak pernah takut lah, orang rezeki itu udah ada yang ngatur gitu aja. Saya ngasih ilmu saya ke orang-orang pun saya nggak apa-apa. Itu Allah sudah tahu sendiri porsinya gitu. Ibu mau ninggalin yang bermanfaat, guys. Jadi cuma ada 3 yang nggak habis-habis. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ibu bisa aja nih. Kalau ada yang mau praktek, ada yang mau, alhamdulillah kan bermanfaat. Amin. Ini yang penting kan, bikin olahan duri kan nggak harus sama. Oh iya. Bisa dibikin cumi-cumi, bisa dibikin pastel. Itu tergantung kreativitas kita aja. Gitu. Nah Bu, terus apa sih yang membuat kami nih, teman-teman khususnya ya, yang ngeliat video ini dan berkenan gitu Bu, pengen jualin juga Alisa, itu ada cara nggak atau syarat yang harus dipenuhi sama teman-teman gitu? Paling ya kita asal sama-sama untung lah Mas, gitu aja. Karena saya belum punya manajemennya, saya belum punya yang ngatur masalah kerjasama gitu, belum ada saya. Memang saya masih UKM murni, belum mungkin nanti Masnya mau jadi manajemen saya. Amin. Guys, jadi ini loh Serawung. Jadi memang kenapa sih kami mencoba terus ngumpulin IKM karena kami ingin ini bisa sampai dikenal dunia gitu. Karena olahan-olahan bahan baku dari kita tuh nggak ada yang buruk. Kelapa kita terbaik, ikan kita terbaik, semua deh udah, peternakan kita, susu kita terbaik. Jadi olahan-olahan IKM ini seharusnya bisa kita serawungi gitu, dan kita bisa bareng jual keluar gitu. Ibu ada rencana ke Jepang mungkin someday? Itu kemarin masih persiapan untuk kelengkapan kemasan. Sama yang untuk minyak dan lain-lain. Kita masih dalam tahap persiapan dulu. Minyaknya maksudnya minyaknya kan nggak boleh yang ada antioksidannya. Jadi mereka itu memang benar-benar sehat kalau yang ke Jepang itu. Kemasannya juga harus yang berbahasa Inggris. Ya harus komplit juga, ada nutrition fact dan lain-lain. Pokoknya yang masuk standar mereka lah. Kita bisa bantuin kemas ya Bu nanti ya? Bisa. Kita kalau bahasa Jepang gampang guys. Oh ya. Jepang. Yes. Ibu, nanti kurang lebih ini sesi wawancara sama Ibu. Mungkin banyak lagi yang kita sebenarnya pengen gali, kita pengen ngobrol. Nah, habis ini mungkin kita akan ngelihat proses produksinya guys. Nanti gua kasih lihat sama lu videonya. Dari awal proses pembuatan tuh, boleh nggak sih Bu sedikit gitu sebelum nanti videonya juga kita kirim ke teman-teman. Itu dari awal duri itu di blender, di oven, di presto. Di presto. Guys, jadi duri itu di presto, terus di blender, terus dikasih olahan tepung. Oke. Terus habis itu Bu, sudah dicampur adonan tepung terus dicetak. Terus digoreng.
gorengnya kayaknya 2 kali kata ibu. 2 kali. 2 kali. Bakso goreng juga 2 kali. Bakso goreng juga 2 kali. Minyaknya juga terbaik. Nggak ada kayak minyak gorengan kita yang di pinggir jalan, nggak. Jadi ibu minyak dingin, habis itu ibu taruh lagi, didiemin, nanti ibu goreng lagi gitu ya bu. Di saat udah minyak mendidih. Jadi 2 kali proses. Habis itu di packing sama ibu, nanti juga kita lihat videonya. Terus habis itu udah ibu tinggal langsung jualin. Ibu selama ini jualan berarti nggak pernah pakai marketplace? Marketplace ada tapi kurang maksimal mas, karena memang saya fokus di produksi, makanya market saya belum kepegang. Iya, betul ibu. Saya baru titip aja ke toko oleh-oleh. Tapi pasti pembayarannya tempo. Konsinyasi. Ada sih yang nggak tempo ada, tapi ya cuma beberapa aja. Ya itu guys, itu juga salah satu kenapa Serawung hadir. Jadi kita mau bantuin IKM biar mereka fokus di produksi aja gitu, karena mereka tuh seharian tuh udah ngomongin produksi, besok lagi hari ganti hari tuh udah ngomonginnya produksi lagi. Mereka tuh kalau dituntut jualan kasihan dong gitu. Nah kalau mereka nggak jualan, mereka juga bisa berhenti loh industrinya. Jadi gimana kita bareng-bareng bantuin IKM di Indonesia, kita jualin gitu sesama kita aja. Udah kalau ada produk apa jual ke kita ada produk apa kita jual kalian gitu. Jadi kita biar saling untungin, biar IKM tumbuh. Ibu Nur, kurang lebih itu kita terima kasih udah dikasih waktunya ngobrol panjang lebar. Nanti lain waktu mungkin kami ada sesi untuk pelatihan ibu dan lain sebagainya. Teman-teman tungguin ya nanti sesi pelatihan ibu. Kalau lagi ngisi pelatihan, gue mau ikutan, gue mau lihat, gue mau liput ibu kayak apa sih ngadepin orang-orang yang banyak tanya pasti dong. Ini soalnya ini ide yang nggak ada kompetitornya guys. Jadi memang gue juga gue penasaran karena memang ini unik banget buat gue. USP-nya ibu tuh selling procession-nya tuh jelas. Gue cemilan duri ikan loh, jelas banget gitu loh. Dan itu nggak semua orang bisa bikin gitu. Ibu matur suwun ya bu. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di Serawung Indonesia, pengalaman tanpa batas. See you later.